Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya sebelum kita memulai webinar Smesco pada pagi hari ini? Perkenalkan, nama saya Edo Riyadi, selaku staf dari Smesco dan bersama Mas Adit di sini. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Lebaran, mohon maaf lahir batin semuanya. Biar kesalahan mohon dimaafkan. Ya, jadi pada pagi hari ini kita ada bincang-bincang nih dengan salah satu managing partner dari perusahaan venture capital, namanya Bang Dhani Sutradewa, sudah ada di Zoom ini. Jadi Bang Dhani Sutradewa ini adalah salah satu partner yang merupakan perusahaan venture capital yang berinvestasi di beberapa perusahaan startup seperti itu. Jadi udah banyak banget startup yang kerjasama sama Bang Dhani ini gitu. Nah, apa sih yang mau dibicarakan pada pagi hari ini? Nah, yang mau dibicarakan tuh mengenai masa depan startup di Indonesia dan bagaimana bertahan dengan melakukan stress testing dan fundraising. Karena kan sekarang kita lagi menghadapi pandemi, makanya Bang Dhani nanti akan menjelaskan mengenai hal-hal tersebut seperti itu. Oke, jadi dibanding membuang-buang waktu lebih banyak, sekarang saya serahkan pada Bang Dhani. Waktu dan tempat, persilahkan. Thank you, Mas Edo. Thank you, Smesco udah invite saya sebagai guest speaker di acara ini. Saya ucapkan sekali lagi selamat Hari Raya Lebaran untuk teman-teman yang merayakan di sini. Mohon maaf lahir batin. Jadi saya langsung aja masuk ke topik hari ini ya, terkait dengan startup. Ya, kebetulan saya dari South Ventures. Saya menjalankan venture capital ini kurang lebih sudah 1,5 tahun. Ya. Sebelumnya selama lebih dari 10 tahun itu saya aktif menjalankan satu firma investment banking yang bernama TJS Partners. Nah, TJS Partners ini merupakan satu financial advisory firm di mana kita membantu perusahaan-perusahaan untuk melakukan corporate action-nya. Nah, klien-klien kita ranging dari medium size sampai big size ya. Kebetulan di sini ada Mas Edo juga banyak kita kerjasama nih dengan satu firma hukumnya, ya Agung ya partnernya, kebetulan teman saya juga namanya Pak Agung. Ya, kita bareng-bareng tuh kadang-kadang kalau misalkan ada deal-deal yang kita deal-deal akuisisi ya yang kita kerjakan bareng-bareng. Biasanya saya suka kalau misalkan ada butuh satu corporate lawyer, saya biasanya minta firmanya Mas Edo di sini nih, yang dimana partnernya itu teman saya Pak Agung. Ya, jadi kurang lebih selama 10 tahun saya berkecimpung di dunia itu. Dunia kalau bahasa sederhananya itu jual beli perusahaan, ya jual beli perusahaan. Tapi saya sebagai brokernya, ya kalau properti itu masih sebagai agent, ya jual beli rumah aja sebagai perantara, ya. Cuma bedanya ini perusahaan yang kita jual. Nah, tapi kalau venture capital itu ibaratnya kalau di properti itu seperti developernya, ya developer. Kalau venture capital itu kurang lebih seperti developer, di mana kalau developer properti kan dia cari tanah, ya atau dia cari existing gedung yang udah ada, existing kos-kosan atau existing apapun yang sudah menghasilkan uang, ataupun yang belum menghasilkan, ya kita beli gedungnya ya atau kos-kosannya, kita perbagus, kita perbaiki, kemudian suatu saat nanti bisa mendapat income dari hasil sewa kos-kosan atau gedung tersebut, atau bisa dijual lagi ke mungkin pengusaha yang punya capital yang lebih besar. Ya, dia punya mau membesarkan gedung itu lagi atau kos-kosan itu lagi. Begitu juga dengan venture capital, kita juga seperti itu. Jadi kita di sini melihat startup-startup yang punya potensial return yang sangat bagus, ya. Dan kita biasanya berpartner, kita menjadi salah satu shareholders-nya di sana, kita inject capital, dan nanti kita bantu juga untuk memperbaiki dari sisi back office-nya. Ya, back office-nya di sini dalam artian kita bantu untuk membuatkan satu financial statements. Kebanyakan startup-startup itu
yang kita investasikan ya, kebanyakan dari mereka itu belum punya financial statements yang rapi, ya, belum punya financial statements yang rapi, sehingga akan ada kendala nanti ketika kita mau fundraising di berikutnya. Ya, makanya kita bantu, kita biasa terjunkan tim untuk buat satu financial statements di startup-startup yang kita investasikan. Dan juga di satu sisi kita buatkan juga namanya financial model. Nah, financial model ini berguna untuk membuat budget dan juga valuation terhadap startup-startup yang kita investasikan, gitu. Nah, jadi di sini mungkin tanpa saya di sini ada kurang lebih ada 38 ya, ada 38 peserta. Saya belum tahu nih background-nya masing-masing seperti apa. Cuman saya asumsi di sini biar kita sama-sama relevan ya, nanti apapun yang saya bicarakan mudah-mudahan relevan terhadap teman-teman yang hadir di sini. Jadi saya asumsi teman-teman semua di sini adalah startup owner ataupun pengusaha UMKM. Ya, kenapa ini pengertiannya juga harus dibedakan ya antara startup dengan pengusaha UMKM. Soalnya ada satu definisi baru yang muncul ya dalam kurang lebih dalam 5 tahun sampai 7 tahun terakhir, itu namanya perusahaan startup. Ya, sebetulnya startup ini sama seperti usaha kecil lah ya, usaha kecil. Cuma bedanya startup ini dia masuk membuat satu perusahaan dan dia trying to innovate and then to bring something new to the industry. Ya, dia berusaha untuk ini kayaknya bukan bisnis model yang tepat. Ya, saya masuk dengan bisnis model yang baru, trying to dalam tanda kutip ya, banyak orang bilang mendisrupt the market. Ya, itu pengertian dari startup. Beda dengan UMKM, usaha kecil menengah. UMKM itu ya mereka bisnis konvensional yang mana mereka datang, ya mereka tidak trying to disrupt the market. Mereka hanya datang dan untuk menggunakan bisnis model yang memang sudah banyak dipakai oleh pebisnis tradisional gitu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai specifically mengenai masa depan daripada startup, ya startup. Jadi spesifik kenapa startup? Karena startup ini nanti dialah yang akan merubah landscape daripada industri UMKM sebetulnya. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah memiliki industri usaha kecil atau menengah, misalkan seperti jual beli barang elektronik, ya. Nah, jual beli barang elektronik zaman dulu itu ya kita buka toko, ya. Cuman zaman sekarang karena sudah didisrupt oleh startup, makanya sekarang kita udah mulai jualan online, ya. Itu beda antara startup dengan UMKM. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai the future of startup landscape, ya, the future of startup landscape. Saya akan share screen. Ada ya, oke. Mudah-mudahan kelihatan ya share screen saya. Sebentar. Kelihatan share screen ini? Mungkin dari Mas Edo mungkin bisa tolong bantu saya kalau kelihatan atau enggak ya. Soalnya di sini sepertinya kelihatan sih, Mas. Coba dimaksimis aja dia dibesarkan. Oke. Iya. Saya lihat kok enggak di sini enggak muncul di ini saya. Gimana? Iya, sebentar. Saya coba lihat di ini dulu. Soalnya ini nggak muncul di ini. Di layar saya nggak muncul. Ya.
Udah kelihatan ya? Oke, kelihatan. Ya. Nah, ini jadi saya ingin jelaskan mengenai sustainable growth model ya, karena sustainable growth model inilah yang akan dipakai dan ada di mindset yang ada di kepala para pelaku venture capital yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia ya. Jadi saya akan jelaskan sedikit. Nah, di sini saya ingin jelaskan sebetulnya adalah WeWork, Uber, sama OYO ya. Ini sekarang ini mereka perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang terkena impact paling parah ya dari COVID-19 ini. Ya, tapi mereka itu punya satu kesamaan, yaitu mereka itu memakai perusahaan ini bertumbuh dengan yang namanya the SoftBank playbook ya, permainannya SoftBank ya. Jadi SoftBank ini bisa dibilang salah satu venture capital yang sangat besar ya, giant venture capital yang mereka dalam tanda kutip merubah industri investasi di startup-startup yang ada di seluruh dunia ya. Cara mereka dulu adalah mereka injek uang yang sangat besar ya untuk drive valuasi itu sangat tinggi ya. Yang mereka lihat itu hanyalah founder yang kelihatannya karismatik ya. Kemudian founder ini karena karismanya dia bisa meyakinkan banyak orang bahwa dia membawa suatu perubahan ke dalam satu industri ya. Dan di sini SoftBank itu dia akan support terus ya unending supply of capital. Ya, jadi pokoknya kalau misalkan perusahaan ini bertumbuh, transaksinya bertumbuh terus dengan sangat banyak, dia akan terus injek uang tersebut. Kemudian tapi modelnya SoftBank, playbooknya SoftBank itu sudah ditinggalkan, ya sudah ditinggalkan. Hal ini karena banyak yang ternyata perusahaan-perusahaan yang di backup sama SoftBank sekarang tidak menghasilkan sebuah return yang baik, ya. Ini mungkin saya sedikit singkat aja menjelaskan mengenai bagaimana SoftBank playbook itu bekerja, ya. Saya bandingkan, ini salah satu perusahaan yang bisa dibilang gagal ya di investasi oleh SoftBank, namanya WeWork. Dan di sini kenapa WeWork bisa gagal waktu itu, ya, sampai IPO-nya nggak jadi, ditunda, dan valuasinya turun sampai hampir di bawah di atas 50% ya valuasi dari valuasi yang tertinggi dia. Jadi ini merupakan investasi SoftBank di WeWork, ya, yang warna orange itu adalah nilai investasinya SoftBank. Kemudian yang warna kuning itu adalah valuasi dari perusahaan si WeWork ini. Ya, valuasi itu adalah nilai perusahaan. Jadi sebelum dia IPO di tahun 2009 itu dia mau IPO, ya, SoftBank itu injek sedikit uang untuk ngeboost valuasinya menjadi sangat spektakuler, ya. Jadi dari 20 miliar US dollar di 2017, kemudian SoftBank injek hanya uang yang sedikit untuk ngeboost valuasinya sampai menjadi besar. Jadi sebetulnya ini merupakan valuasi yang difabrikasi, ya, dibuat oleh SoftBank supaya pada saat IPO dia bisa valuasinya bisa sangat tinggi dan dia bisa lepas sahamnya di bursa supaya dia mendapatkan return yang sangat banyak dari valuasi yang difabrikasi gitu, ya. Nah, tapi secara fundamental jika dibandingkan dengan IWG ini adalah perusahaan yang sama bisnis modelnya dengan WeWork, ya, yang sama persis bisnis model dengan WeWork. Dia ada co-working space juga dan lain sebagainya, ya. Dan di sini dibuat satu komparasi antara WeWork dengan IWG, ya. Kita lihat di sini misalkan dari global square feet, IWG jauh lebih tinggi. Artinya di sini
bisnis model WeWork ini kan dia sewa kantor-kantor, ya kemudian dari kantor itu dia pecah-pecah menjadi kecil, kemudian disewa lagi. IWG pun juga seperti itu. Nah, per meter luasan kantornya IWG itu jauh lebih luas dibanding dengan WeWork. IWG udah menang 1-0 ya. Membersnya itu jauh lebih banyak IWG daripada membernya WeWork ya, 5 kali lebih besar daripada membernya WeWork. Sudah 2-0. Kemudian locations itu juga jauh lebih banyak titiknya, 3.000 ya. Countries pun juga seperti itu. IWG presence-nya ada di 120 negara. Sementara WeWork itu hanya di 29 negara. Dari sisi revenue itu juga jauh lebih tinggi ya. IWG itu 3,4 miliar, sementara WeWork itu hanya 1,8 miliar. Kemudian dari sisi profit and loss, WeWork itu rugi 1,9 miliar, sementara IWG itu untung, ya. Nah, di sini di antara semuanya WeWork itu cuma menang di satu hal, yaitu hanya di valuasinya aja, 47 miliar, sementara IWG itu valuasinya cuma 37 miliar. Jadi bayangkan perusahaan yang untung, yang profit itu valuasinya jauh lebih rendah, ya, dibandingkan dengan WeWork yang rugi sangat besar, 1,9 miliar. Itu kalau dirupiahin kurang lebih sekitar 30 triliun ya, 30 triliun, bayangkan ya. Jadi di sini semua orang akhirnya sadar, semua venture capital, semua investor yang melihat hal ini akhirnya mereka terbuka akhirnya matanya. Mereka melihat, loh ini kayaknya game dari valuasi ini udah nggak masuk akal. Karena kenapa? Karena ujung-ujungnya kita bangun perusahaan itu adalah untuk membuat perusahaan tersebut profitable. Ya, untuk membuat perusahaan tersebut profitable karena income daripada si shareholders, kita sebagai entrepreneur, income kita itu kan didapat dari ketika bisnis ini menghasilkan profit dan profitnya bisa dibagi sebagai dividen ya, bagi hasil dari keuntungan bersih perusahaan. Kalau perusahaan nggak pernah untung-untung, gimana caranya bisa bagi keuntungan ke si entrepreneur atau ke si shareholders-nya? Ya, jadi akhirnya mereka semua terbuka matanya. I think this business model itu akan harming ya, akan membahayakan startup-startup yang sedang bertumbuh, baik startup maupun UMKM, bisnis-bisnis yang sifatnya tradisional ya. Jadi di sini muncullah akhirnya satu perubahan ya, perubahan landscape di venture capital. Sekarang kebanyakan hampir semua venture capital yang ada di Indonesia maupun di dunia, mereka mengacu kepada yang namanya sustainable growth model ya, sustainable growth model. Di sini merupakan satu model di mana perusahaan itu seharusnya bisa sustain tanpa diinvest terus-menerus. Ya, fokusnya itu lebih kepada profitability. Nah, di sini Salt Venture sendiri, perusahaan yang venture capital yang saya jalankan, kita telah berinvestasi di 10 perusahaan, ya, di 10 perusahaan startup, ya, dan fokus kita itu selalu kita mencari perusahaan yang memang either, ya, hanya ada dua kriteria yang kita lihat dari sisi financialnya, ya, hanya ada 2 kriteria, either dia sudah profitable, atau yang kedua adalah dia menuju profitability, ya. Mereka itu on the path of profitability. Jadi hanya ada 2. Kalau misalkan mereka itu ketika mereka presentasi ke kita dan mereka memperlihatkan bahwa mereka ini akan burning money for the next 1 to 2 years, kita langsung pasti akan reject the proposal, ya. Jadi di sini saya kasih satu contoh, misalkan kita investasi di satu perusahaan beauty company namanya Sika, ya, SYCA, ya, SYCA. Jadi ini adalah perusahaan beauty company dan dia salah satu produknya yang cukup terkenal itu adalah lip tint, ya. Jadi dia jualan bukan lipstick tapi lip tint. Jadi lip tint itu kayak lipstick tapi cair, ya. Dan perusahaan ini sangat profitable, ya, dan juga growth-nya sangat bagus. Nah, itulah yang perusahaan-perusahaan yang kita cari. Growth itu maksudnya top line, revenue-nya, ya. Revenue itu growth-nya sangat cepat, ditambah dengan profitability,
ya, ditambah dengan perusahaan ini profitable. Dengan adanya seperti itu, it's already a win for udah memenangkan hati kita sebagai venture capital ketika kita melihat perusahaan-perusahaan yang seperti ini. Nah, jadi di sini saya jelaskan sedikit ya mengenai sustainable growth model. Jadi saya berharap teman-teman yang hadir di sini, para startup owner ya, dan juga para pebisnis UMKM yang pebisnis UMKM perlu memperhatikan hal-hal yang sifatnya seperti ini ya ketika nanti mau pitch ke venture capital ya, ketika nanti mau pitch ke venture capital maupun ke investor manapun, fokusnya itu bukan lagi di vanity metrics ya. Di sini saya bilang vanity metrics, maksudnya apa? Fokusnya jangan bilang di traffic saya seperti ini ya, traffic di website saya atau traffic di ini saya seperti ini, karena maksudnya vanity itu adalah matriks yang ilusi ya, yang sifatnya itu ilusi sebetulnya. Traffic di satu website itu bisa tiba-tiba membludak menjadi let's say 300.000 klik misalkan atau 500.000 klik ya, tapi ternyata conversionnya pada saat dia masuk ke website ternyata dia nggak beli produknya, dia cuma hanya visit karena ada advertisement atau visit karena mungkin ada satu selebgram yang yang promote di Instagramnya ya. Itu adalah vanity metrics yang kita selalu hindari ketika kita mendengar satu pitch deck dan dia mulai bicara mengenai traffic saya sekian banyak ya, total registered account di website saya atau di aplikasi saya sekian banyak ya, ditambah lagi dengan misalkan total downloaders itu sekian banyak. Nah, itu sebetulnya adalah vanity metrics. Kenapa? Karena itu belum tentu convert terhadap purchase. Ya, jadi ini yang kita sangat perhatikan. Jadi ketika teman-teman yang ada di sini mau presentasi ke startup, ke venture capital, ya, teman-teman startup di sini mau presentasi ke venture capital, fokus terhadap revenue and how profitability. Kalaupun sekarang belum profitable, fokus terhadap how the company can be profitable in the short term, in the short run. Ya, maksudnya profitable dalam waktu 1 tahun. Bagaimana perusahaan saya bisa profitable di bawah di dalam waktu 1 tahun, ya. Walaupun sekarang misalkan belum profitable. Nah, inilah yang akan langsung klik ke venture capital, ya, ataupun ke investor. Jadi kata-kata itu sangat penting untuk kita taruh di pitch deck ketika kita mau fundraising. Ini satu tips untuk teman-teman semua. Ya. Nah, di sini tiba-tiba semua perusahaan-perusahaan ya yang istilahnya memakai SoftBank playbook, mereka akhirnya ya di sini ada berita-berita yang saya kumpulkan, mereka akhirnya udah nggak memakai yang namanya valuation game lagi. Ya, contoh misalkan WeWork, dia berusaha untuk menjadi profitable di 2021. Mudah-mudahan mereka bisa. Tapi saya rasa dengan kondisi yang ada sekarang, co-working space bukan lagi menjadi sebuah tujuan, ya, bukan jadi menjadi sebuah keinginan untuk sebuah startup untuk sewa di co-working space. Mereka mungkin sekarang udah dipaksa untuk coba work from home dengan Zoom meeting, ya, dengan seperti ini, dan mereka merasa, oh ternyata work from home itu merupakan satu hal yang enak juga, ternyata bisa kita lakukan. Jadi WeWork, I think they should change their business model, otherwise they're gonna they're gonna die. Kemudian Uber juga seperti itu, ya. Jadi dia udah mulai fokus terhadap earnings, profitnya. Ya. Startup udah mulai reduce cash burn. Jadi seperti itu. Nah, ini yang perlu diingat buat teman-teman yang pengusaha startup, ya. Saya sebutnya sebagai pejuang startup. Kenapa pejuang? Karena ya setiap hari harus berjuang untuk tetap hidup, ya. Itu yang saya salut untuk para entrepreneur startup, karena mereka terus berjuang setiap hari. Mungkin ada yang nggak bisa tidur, ya. Mungkin ada yang sampai makannya benar-benar, bahkan untuk diri sendiri, uang makannya di-cut supaya startup saya bisa hidup, ya. Saya baru
kemarin sempat conference call dengan satu pebisnis yang saya rasa betul-betul punya mental yang sangat kuat. Kemarin kita Zoom meeting, ya, kita ada rencana juga untuk investasi di salah satu di bisnisnya pengusaha ini, ya. Dia sampai karena COVID-19 ini, ya, dia sampai menjual semua perhiasan dia hanya untuk, ya, tas-tas dia sampai jual hanya untuk survivalship perusahaannya dia, ya. Jadi bayangkan dia bisa let go materi-material yang dia miliki hanya untuk I believe in this brand. Dia bilang seperti itu. Saya percaya dengan brand perusahaan saya ini, dan perusahaan saya ini harus survive, ya. Akhirnya dia walaupun pegawainya nggak begitu banyak, cuma hanya 5 orang, tapi dia believe on that thing. Nah, makanya saya sebut startup-startup ini sebagai pejuang, ya, pejuang startup. Jadi every startup is on a journey to become a sustainable business. Ya, jadi di sini perhatikan bahwa journey-nya startup itu adalah untuk membuat bisnis yang sustainable. Journey-nya itu bukan untuk exit, bukan untuk fundraising series A, series B, ya, ataupun series C. Itu bukan journey-nya startup. Jadi jangan sampai disalahartikan. Ya, ketika saya buat startup, nanti saya pokoknya akan fundraising untuk series A, ya, misalkan ke East Ventures atau ke Alpha JWC atau ke Sequoia atau ke South Ventures, ya. Jangan sampai disalahartikan journey-nya. Journey kalian itu adalah tetap untuk membuat bisnis yang sustainable. Kemudian untuk menjadi bisnis yang sustainable, sebuah startup itu hanya simple tugasnya dia, ya, hanya simple. Math-nya itu adalah kita perlu mengenerate more income daripada expense yang kita keluarkan. Itu kan sebetulnya sebuah matematika basic yang memang perlu, ya, kita back to basic lagi, bahwa startup itu ya harus mengenerate income yang lebih besar daripada pengeluaran dia. Ya, jadi kita harus back to basic lagi. Nah, di sini saya bagi startup itu menjadi 2 bagian, ya. Ada satu namanya value hypothesis, ada satu yang namanya growth hypothesis, ya. Saya akan jelaskan satu-satu di sini, ya. Ketika South Ventures itu kita berinvestasi di satu perusahaan, kita selalu membagi perusahaan itu menjadi 2 kategori. Apakah perusahaan ini dia merupakan masuk ke dalam kategori yang namanya value hypothesis, atau dia masuk ke dalam kategori yang namanya growth hypothesis, ya. Ini sangat penting untuk teman-teman pelajari juga, ya, tahu juga, supaya teman-teman tahu ada di mana kondisi, ya, status startup teman-teman ini berada. Apakah ada di value atau ada di growth, ya, ada di value hypothesis atau di growth hypothesis. Nah, value hypothesis itu apa? Value hypothesis itu adalah founder, ya, atau startup founder, ya, yang masih finding and testing produk atau service adoption mereka di market. Ya, mereka ini masih baru testing. Saya ada bisnis konsep model baru, ya. Misalkan karena kondisi seperti ini dilihat bahwa ternyata ada satu peluang di mana saya bisa membuat pemain-pemain F&B misalkan bisa membuat sebuah produk yang sifatnya pre-cook, ya, sifatnya pre-cook. Jadi sebetulnya misalkan contoh dulu ternyata jualan nasi goreng atau bakmi ataupun apapun itu, karena kondisi seperti ini nggak pernah jarang orang yang datang ke restoran, sehingga mau merubah bisnis modelnya, membuat satu bisnis model yang namanya pre-cook, ya. Jadi bisa aja misalkan contohnya tadinya jual bakmi, ternyata bakminya itu bisa di frozen atau dibikin kering, ya, ditambah dengan bumbu-bumbu racikan kita, ya, itu di package kemudian bisa dijual bagi orang yang mau PO, ya. Nah, ini sebenarnya sama kayak Indomie, ya kan, sama kayak Indomie. Indomie kan juga sepertinya seperti itu, pre-cook sebetulnya. Nah, jadi teman-teman kalau mau buat seperti itu, ini kan satu bisnis model yang perlu dites dulu, ya, artinya finding and testing dulu. Apakah ide saya ini bisa di-adopt sama market? Apakah pre-cook itu merupakan satu hal yang memang
bisa diadopsi, bisa diterima nih sama market. Kalau nggak bisa ya berarti harus berubah lagi, ya. Jadi di sini harus cari appropriate business model juga, ya, untuk mendeliver produk atau service kita ke target customer kita. Disinilah yang namanya fase yang saya sebut dengan product market fit. Ya, ini sebelum product market fit itu di-achieve. Artinya produk kita masih cari bentuk nih, apakah produk kita itu fit terhadap marketnya, cocok nggak nih terhadap market yang ada. Nah, untuk mengetahui apakah startup kita ini ada di value hypothesis, kita bisa tanyakan dua pertanyaan ini, dua pertanyaan yang sangat basic. Yang pertama adalah apakah customer have the problem you're trying to solve, ya. Apakah customer kita itu ada isu yang kita coba untuk solve, ya, yang kita coba untuk solve. Nah, kalau misalkan kita masih menanyakan hal ini, ya kita masih ada di value hypothesis. Yang kedua adalah pertanyaan, apakah produk kita betul-betul mendeliver value kepada customer kita? Ya, ini dua pertanyaan penting yang teman-teman perlu tanyakan ketika teman-teman ada di fase value hypothesis. Nah, kemudian yang kedua ini adalah growth hypothesis. Ya. Setelah growth hypothesis ini fase yang sudah dilewati ketika dia sudah melewati yang namanya value hypothesis. Jadi ketika dia sudah lulus value hypothesis, dia masuk ke dalam growth hypothesis. Ya, ini naik kelas namanya. Dia udah naik kelas ke growth hypothesis. Jadi di mana di sini dia mengetes hipotesa dia mengenai bagaimana perusahaan saya ini bisa bertumbuh. Selanjutnya, setelah product market fit-nya achieve, bagaimana perusahaan saya bisa bertumbuh ke depan. Ya. Jadi di sini pengertian adalah untuk this is to find the best way to cost effectively acquire customers. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa dengan efisien, ya, dengan cost effectively itu maksudnya efisien, meng-acquire customer kita. Oke. Nah, di sini kita investasi di satu startup juga, ya, namanya Autospector. Ya, Autospector itu adalah satu perusahaan inspection company. Car inspection, ya, car inspection company, bisa dibilang nomor 1 ya di Indonesia, number 1 car inspection company di Indonesia. Nah, Autospector ini kita mengkategorikan sudah memasuki yang namanya growth hypothesis. Jadi produk market fit dia itu udah cocok di market dan sudah diadopsi oleh masyarakat. Yang Autospector lakukan itu adalah mereka itu membuat jual beli mobil di Indonesia, mobil bekas, ya, jual beli mobil bekas di Indonesia menjadi trusted antara si dealer mobilnya dengan si customer yang mau beli mobil bekas itu di dealer. Yang Autospector lakukan itu dia menginspeksi mobil yang mau dibeli, ya, independent inspection company. Secara independen dia menginspeksi, kemudian dia keluar satu grading terhadap mobil tersebut. Apakah mobil ini bagus atau tidak? Ya. Nah, ketika muncul gradingnya, ternyata mobilnya bagus. Ya, customer jadi lebih ada rasa security untuk bisa beli mobil tersebut. Ya, kebanyakan dari customer yang mau beli mobil bekas atau mobil second di dealer, mereka pasti selalu di kepala mereka adalah, aduh, ini takutnya mobilnya ini nggak bener nih. Ya, takutnya dealernya coba untuk utak-utik mobilnya yang tadinya jelek tiba-tiba dibagus-bagusin, ternyata begitu saya pakai 1 bulan 2 bulan udah turun mesin. Ya, ini cukup praktek yang cukup banyak terjadi dulu. Nah, Autospector dia sudah melewati yang namanya value hypothesis. Dia sudah melihat bahwa customer ternyata ada problem ketika dia jual beli mobil, ya, dan Autospector sudah membawa satu service, ya, produk dia atau jasanya dia untuk men-solve isu yang customer yang customer hadapi ketika dia mau jual mobil. Dia tidak hanya
meng-solve isu daripada si buyer ya, pembeli mobil, tapi dia juga meng-solve isu daripada dealer, yang dimana dia kadang-kadang mobil ini sebenarnya udah bagus, cuman kenapa customer ini kadang-kadang nggak percaya. Akhirnya beberapa dealer, Autospector juga sudah kerjasama dengan ratusan dealer ya di Jakarta, Surabaya, untuk mensertify setiap mobil-mobilnya mereka. Jadi Autospector ini sudah lulus ya daripada value hypothesis, product market fit-nya sudah achieve. Nah sekarang tantangannya Autospector itu adalah bagaimana dia find the best way untuk cost effectively acquire customer baru mereka. Ya, sudah banyak orang-orang yang salah satu, kalau misalkan teman-teman Google ya Autospector itu Google review-nya itu sudah sangat banyak, dan dia mendapat bintang itu 4.8 out of 5 ya in general ya, dari semua yang review di Google review itu ada kurang lebih ada 300-an ya reviews. Dia sudah mereview ya dan sudah achieve yang namanya trust dari customer-customernya. Jadi di sini hal yang perlu ditanyakan oleh Autospector adalah seperti ini yang ada di growth hypothesis. Apakah how will the company grow once people start using the product? Orang-orang sudah menggunakan produk saya. Produk company saya sudah menjadi bisa dibilang number one ya trusted car inspection company di Indonesia. Tapi bagaimana selanjutnya adalah tantangannya gimana cara saya grow ya company ini supaya banyak orang ini sudah bisa mulai menggunakan produknya saya. Nah, jadi ketika nanti teman-teman mau fundraising, valuasi perusahaan itu akan menjadi tambah besar ketika mereka enter growth hypothesis phase. Ya, jadi jangan ada banyak sekali startup company yang datang ke kita. Kita lihat ini masih scratch idenya. Dia mungkin sudah jalan ya, bisnisnya dia sudah mulai berjalan, tapi adoption di marketnya, produk atau jasanya dia itu belum lulus nih dari value hypothesis. Tapi dia sudah fundraising ya dengan valuasi yang sangat tinggi, yang nggak masuk akal. Nah, itu biasanya kita langsung reject. Jadi harus sadar, kita sebagai pejuang startup ya, valuasi kita itu akan lebih tinggi ketika kita udah masuk ke dalam yang namanya growth hypothesis phase. Kalau masih value hypothesis, kita masih testing, nih produk marketnya belum fit nih. Kita masih coba-coba ya, kita jual mimpi ke venture capital yang kita mau fundraising. Itu biasanya nggak akan berhasil untuk fundraising. Ya, jadi di sini saya jelaskan sedikit mengenai founders journey ya untuk startup, ya terutama untuk startup. Ya, journey-nya ini ada 9 istilahnya 9 anak tangga ya, kayak kita sekolah aja ini ya, kayak kita sekolah. Jadi ini mungkin dari SD ya kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 masuk ke SMP ya, SMP nanti masuk lagi ke SMA ya. Jadi di sini pertama ide dulu, kemudian buat satu prototipe-nya ya, kemudian yang ketiga adalah mulai ada early customer. Setelah kita buat satu prototype, oh ternyata mulai ada customer yang ternyata beli nih produk atau jasa saya. Kemudian yang keempat tantangannya adalah bagaimana cara kita secara efisien ya untuk menambahkan customer kita. Berusaha berpikir, aduh gimana ya? Apa saya coba kirim produk saya ini ke selebgram ya, gratisan. Mudah-mudahan dia mau endorse ya, kita kirim-kirimin, mudah-mudahan dia mau endorse secara gratis. Ya, efficiently, ya kata-kata efisien itu perlu digarisbawahi bahwa harus hemat. Bagaimana cara dengan hemat kita menambahkan customer kita. Yang kelima tantangannya setelah kita efisien untuk nambahin customer, yang kelima tantangannya adalah scaling the business operations. Ya, scaling ini maksudnya gini, ketika customer kita udah banyak, tantangan berikutnya adalah, aduh ini saya kekurangan orang nih. Saya harus tambahin sales saya harus tambahin delivery person saya. Ya, ini saya butuh dana di sini. Ya, jadi di tahap 4 ini biasanya banyak startup yang banyak startup yang bisa gagal ketika dia fail to support startupnya ini dengan injeksi uang ya, dengan capital. Ketika dia fail untuk support startupnya ini dengan capital yang cukup, dia biasanya langsung turun lagi. Ya, jadi di sini ada inflection point yang terjadi di 4 sama
antara 4 sama 5. Ya. Jadi ketika dia dapat pendanaan, baru dia bisa buat, oke, saya sekarang akan scale business operation saya. Nah, tantangan berikutnya setelah dia scale, pasti bebannya itu akan tambah banyak. Ya, biasanya beban headquarter itu akan tambah besar, tapi revenue-nya itu belum keep up, sehingga ada gap. Ya, perusahaan ini akhirnya masih rugi nih. Ya, tantangan berikutnya adalah bagaimana caranya kita menjadi break even. Artinya keuntungan pendapatan saya itu sama dengan pengeluaran saya. Break even, ya. Untung ada nggak rugi ya, dan juga nggak untung, ya. Itu tantangan berikutnya. Bagaimana yang ketujuh adalah udah mulai mikirin profit, ya. Bagaimana setelah kita break even, oke, sekarang saatnya kita udah masuk ke fase profit. Nah, Gojek, ya, kemudian WeWork yang tadi ada beritanya, ya, Uber dan lain sebagainya, mereka ada di tahapan ini, ya, di mana mereka sudah hampir break even, ya, Gojek dan lain sebagainya. Dan sekarang Gojek dan unicorn lainnya, Tokopedia, Shopee, ya, mereka on the path of generating business profits. Ya. Nah, yang kedelapan ini udah masuk ke dalam defending, ya, ini udah permainannya daripada unicorn yang sudah besar dan sudah profitable seperti Google, Facebook, ya, itu udah istilahnya udah sesepuh, ya, udah sesepuh unicorn, ya, udah sesepuh unicorn, mereka yang dulunya sudah burning money tapi sekarang sudah mulai generate profit. Bagaimana mereka defend profit tersebut, ya. Amazon juga masuk ke dalam kategori yang nomor 8. Ya, yang ke-9 adalah return on investment for shareholders. Jadi ketika udah profitable, ya udah sekarang tinggal bagi-bagi dividen ke shareholders. Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai industri, ya, sedikit mengenai industri yang terjadi saat ini. Ya, jadi hal ini pun juga menjadi concern untuk venture capital ketika berinvestasi. Jadi ketika berinvestasi itu kita selalu melihat industri mana yang sedang bertumbuh dan akan bertumbuh ke depannya. Saya ibaratkan venture capital ini sama seperti petani. Ya, kita ini kayak petani. Yang kita harus, ketika kita mau melakukan sebuah investasi di sebuah startup, kita harus melihat apakah seorang petani yang baik, dia akan melihat apakah tanah yang ditanamin benihnya itu merupakan tanah yang subur. Ya, bukan tanah yang kering. Ya. Begitu juga dengan venture capital, kita harus melihat apakah industri yang kita tanamin benihnya ini itu merupakan industrinya yang subur, bukan industri yang kering. Industri yang kering itu adalah industri yang udah mulai dijauhi oleh customer. Dia shrinking. Sama seperti kurang lebih di tahun 2014 ya 2015 itu ada industri batubara itu mulai shrinking. Ya, kalau kita berada di industri shrinking, ya, teman-teman di sini mungkin para pejuang startup yang ada di industri yang sedang shrinking, mau sepintar apapun, ya, kita semua, ya, mau IQ-nya setinggi apapun, mau lulusan dari university top manapun, kalau kita berada di industri yang sedang shrinking, pasti kita akan kesulitan dan pasti bisnis kita akan makin lama makin mengecil karena industrinya sedang shrinking. Ya, tapi kalau industrinya sedang growing, ya, semales apapun kita, biasanya kita akan ikut ke bawah arusnya. Ya, kita akan ikut ke bawah arusnya. Jadi di sini saya tampilkan industri-industri yang bisa dibilang potential losers dan juga potential winners. Ya. Jadi teman-teman yang ada di industri yang warnanya orange ini sebetulnya lagi gampang mencari financing. Ya, yang dari yang warnanya orange, yang ini dari education ini, ya, sampai dengan medical supply, ini sebetulnya lagi gampang untuk cari fundraising. Teman-teman yang ada di industri yang di sini ini lagi sulit untuk mencari capital, ya, untuk bisa bertahan, ya. Industri yang di sini ini sedang gampang. Saran saya untuk teman-teman yang ada di industri yang merah ini, ya, itu harus memperhatikan cost-nya, ya, harus memperhatikan survival ship-nya seperti apa. Nanti di sini mungkin dengan waktu yang singkat, ya, karena nanti saya akan jelaskan mengenai yang namanya stress testing, ya. Stress testing ini sebetulnya ini cukup teknis, ya,
Mungkin saya coba jelaskan secara singkat aja, karena kalau kita kelamaan takutnya nanti karena terlalu teknis nanti jadinya takutnya ada beberapa yang mungkin nggak bisa mengikuti ya. Tapi teman-teman nanti bisa pelajari lagi lebih dalam kalau mau melihat ya mengenai stress testing ini. Jadi industri-industri yang kategorinya merah ini, ya teman-teman yang ada di industri yang merah ini, sebetulnya perlu untuk melakukan yang namanya stress testing. Ya. Kalau teman-teman yang ada industri yang dari orange ya sampai hijau ini, ya ini udah perlu melakukan yang namanya fundraising. Ya, stress testing juga perlu, cuman tetap fokusnya adalah bagaimana cara grow perusahaan ini. Tapi teman-teman yang industrinya merah, ya sampai di sini itu memikirkan bagaimana saya survive dulu. Ya, saya survive dulu, baru memikirkan bagaimana cara grow. Oke, secara singkat saya akan jelaskan mengenai stress testing. Nanti di sini ada associate dari South Ventures, namanya Jeffrey, ya nanti akan kasih sedikit gambaran, akan share screen terkait dengan bagaimana stress testing itu bekerja, supaya teman-teman bisa langsung praktek di selesai session ini, teman-teman bisa langsung praktek untuk melakukan yang namanya stress testing. Apa itu stress testing? Stress testing ini saya ibaratkan misalkan seperti handphone ya, seperti handphone. Handphone ini kita kalau misalkan sebelum dipasarkan di market ya, handphone ini harus lulus uji dulu ya. Artinya handphone ini dibanting dulu ya dari ketinggian berapa meter, kemudian kalau misalkan masih bertahan dibanting lagi ya ke ketinggian berapa meter, masih bertahan nih, ditinggiin lagi ya. Oh ternyata sampai titik tertentu ya karena udah saking ketinggiannya handphone ini akhirnya rusak begitu dibanting. Ya, artinya dia udah nggak bisa menahan stres level di titik ketinggian tertentu. Nah, begitu juga dengan perusahaan kita. Kita perlu menerapkan skenario. Ya, ketika kita menjalankan bisnis kita harus menerapkan skenario ke depannya. Bagaimana kalau bantingan perusahaan itu adalah dari sisi revenue-nya, income. Ya, kalau diibaratkan dengan handphone, ya perusahaan itu akan terbanting ketika revenue-nya makin rendah. Makin rendah lagi, perusahaan akan bantingannya makin kencang. Ya. Nah, di sini jadi teman-teman kalau lihat dari grafik ini, di sisi y-axis ya, artinya di sisi vertikalnya ya, itu adalah sisi revenue. Kemudian di sisi x-axis itu adalah time-nya ya, atau bulannya. Di sini teman-teman perlu membuat dua skenario. Ya, skenario yang buruk sama skenario yang sangat buruk. Ya, skenario itu bisa dibuat sendiri dari kita karena teman-teman yang paling tahu industrinya seperti apa dan market itu menyerap seperti apa. Ya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ada dua skenario yang saya buat di sini. Ya. Dan stress testing ini waktu itu kita terapkan seminggu setelah WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi, ya. Seminggu setelah WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi, saya langsung kumpulkan semua tim, ya, untuk melakukan stress testing di startup-startup yang kita invest semuanya, ya. Kita mengadakan session Zoom, ya, kurang lebih ini udah 2 bulan yang lalu ya, berarti sekitar 15 pertengahan Maret, ya, kita langsung mengadakan Zoom meeting supaya kita kumpulkan data-data, kita melakukan stress testing. Kita mengambil ada menentukan dua skenario. Ya. Yang satu, krisis ini berlangsung selama 6 bulan. Ya, di bawah ini kelihatan kurang lebih sekitar 6 bulan ya sampai 7 bulan. Ya. Kemudian di sisi itu sisi horizontal ya, lamanya krisis ini seberapa lama. Kemudian di sisi vertikalnya, ya, revenue ini bisa drop berapa lama nih? Ya, misalkan contoh ini asumsi berarti kalau yang kurva yang kuning. Kurva yang kuning, revenue ini drop di bulan kedua, itu sampai hampir 25% di bulan kedua.
Ya, di bulan kedua bahkan di sini menuju bulan ketiga dia drop hampir 0%. Jadi tinggal 10% nih revenue-nya nih. Ya. Nah, ini merupakan shock yang pertama kali terjadi ketika kita semua langsung disuruh untuk PSBB sama pemerintah. Ya, ada shock yang terjadi. Wah, tiba-tiba bisnis yang tadinya berjalan dengan lancar, tiba-tiba stop. Tiba-tiba, wah, revenue ini mendadak turun. Ya, mendadak turun. Bahkan hampir mungkin satu hari yang tadinya ada berapa transaksi, tiba-tiba 0 transaksinya. Itu kan cukup parah, berarti 0%. Gitu ya. Nah, kemudian masuk ke dalam bulan keempat, yang kita sedang jalani sekarang, ya, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, ini kita sekarang lagi di kondisi seperti itu. Wah, ternyata mulai nih. Oh, ternyata udah mulai ada customer-customer yang beli lagi, ya, produk saya. Udah mulai naik revenue-nya. Akhirnya kita tentukan kapan titik normal, dia bisa balik revenue-nya ke revenue pre-crisis. Ya, ke revenue pre-crisis. Begitu juga, itu skenario pertama. Kemudian ada skenario kedua. Ternyata ada second wave of infection. Ya, pemerintah udah mulai berencana untuk membuka ekonomi kembali. Ternyata begitu dibuka, ternyata ada second wave of infection, harus PSBB lagi. Ya, itu bisa kita ibaratkan skenario yang kedua ini, yang terburuk. Ya, di mana revenue-nya melandai terus di bawah, sampai akhirnya baru balik lagi di bulan ke-9. Baru balik normal di bulan ke-12, ya, pre-crisis. Jadi ketika kita udah menerapkan skenario ini, kita jadi tahu perusahaan kita ini bisa survive atau enggak. Kalau misalkan nggak bisa survive, misalkan ternyata di bulan kedua pada saat kita melakukan stress testing, di bulan ketiga aja udah nggak bisa survive, saya udah nggak bisa bayar gaji. Ya, saya udah nggak bisa bayar hutang ke supplier. Ya, ternyata hutang ke supplier ini, ya supplier juga nagih-nagih, karena dia juga lagi kesulitan, misalkan. Karena udah nggak bisa bayar ke supplier, dia nggak mau kirim kita barang lagi. Akhirnya kita nggak bisa jualan. Ya. Jadi itu yang banyak terjadi. Nah, ketika hal ini terjadi, berarti kita sudah bisa predik 2 bulan ke depan ketika ini mulai terjadi, apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus cut cost? Ya, mungkin dari employee-nya yang tadinya 10, mungkin ya terpaksa. Ini demi perusahaan kita harus cut. Mungkin jadi tinggal 5 atau 3 gitu ya, misalkan ya. Karena bulan depan nih, kalau revenue-nya masih seperti ini, mungkin saya nggak akan bisa survive. Jadi kita melakukan langkah-langkah yang sifatnya preventif di sini. Bukan ketika revenue-nya drop dulu, besok atau 2 hari kemudian saya harus bayar gaji, ternyata nggak ada uang di rekening, baru kepusingan, nggak seperti itu. Jadi stress testing ini gunanya untuk kita bisa melakukan yang namanya langkah-langkah preventif. Ya. Nah, mungkin ya di sini ini beberapa perusahaan-perusahaan yang kita sudah investasikan, ya, ada di sini yang tadi saya bilang ada Autospector, kemudian ada satu media company namanya Finvox, ya, Finvox Warkop ini merupakan e-sports, perusahaan e-sports, salah satu perusahaan yang tim e-sport yang ada di Warkop itu namanya Genesis Dogma, ya. Kemudian ada Finvox, itu media company, education juga, kemudian ada mentor gue, ya, yang salah satu foundersnya itu cukup prominent di industri kreatif, namanya Alexander Ruby. Ini Sika, ya, ada Pamela sama Monica Tan, foundersnya, mereka juga cukup influential di dunia fashion, beauty, dan juga Monica Tan dulu awalnya dia adalah salah satu pendiri dari LDP, ya, Last Day Production, YouTube channel, ya, namanya Last Day Production. Kemudian ada Sneaker Shoot, ini juga bisnis yang menghadirkan bisnis yang inovatif, ya, bagaimana dia berinvestasi di perusahaan, dia menjalankan bisnis shoe cleaning tapi memakai locker-locker yang ada di perusahaan-perusahaan dan juga kos-kosan, dan ada di apartemen juga, ya. Nah, mungkin di sini Jeffrey bisa kita kasih satu bisa share screen, ya. Di sini saya stop dulu presentation saya. Mungkin di sini Jeffrey bisa share screen untuk memperlihatkan bagaimana stress testing itu dilakukan, ya. Nah, teman-teman di sini sebagai entrepreneur itu harus mengetahui yang namanya financial statements, ya, harus mengetahui yang namanya financial statements, ya. Ini sama aja seperti ini. Saya ibaratkan kalau entrepreneur yang tidak punya pengetahuan terhadap financial statements, itu sama aja kayak atlet, ya. Entrepreneur ini sebetulnya kayak atlet, makanya saya bilang pejuang. Kenapa? Karena entrepreneur itu dia harus punya stamina, dia harus punya mental yang kuat, ya, stamina mental yang kuat. Mungkin bukan lagi
bukan cuman hanya 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, tapi harus punya mental stamina yang kuat selama 10 tahun ke depan. Ya, bagaimana bisa mempertahankan bisnis setiap pagi, bangun pagi, itu harus kondisinya itu harus peak, ya, peak performance-nya dia, supaya bisa hadapi apa yang terjadi ketika menjalankan sebuah perusahaan. Ya, jadi entrepreneur ini merupakan olahragawan, sebetulnya saya bisa bilang, yang olahragawan yang melakukan yang namanya ultramaraton, ya, bukan seorang sprinter. Ya. Jadi di sini ketika teman-teman sebagai olahragawan ultramaraton, ya, nggak mengetahui financial statements, itu sama aja kayak atlet, ya, atlet ultramaraton, dia yang tidak mengetahui keadaan tubuhnya sendiri. Dia nggak ngecek keadaan tubuhnya, apakah saya masih bisa kuat nih untuk berjalan atau enggak. Ya, apakah saya ada, mungkin kaki saya mungkin ada cantengan, ya, atau mungkin jantungnya sekarang nggak kuat nih, saya harus istirahat dulu, mungkin beberapa hari, kemudian baru saya bisa lanjutin maraton ini. Ya, jadi financial statements itu sangat penting untuk teman-teman ketahui supaya bisa tahu kondisi perusahaan seperti apa dan bisa memperkirakan ke depan ini saya harus melakukan seperti apa perusahaan ini. Ya, oke. Jadi ini mungkin ya teman-teman udah lihat ya di screen-nya masing-masing. Nah, di sini yang tadi saya jelaskan bagaimana kita harus menerapkan yang namanya 2 skenario. Jadi nanti mungkin Jeffrey bisa bantu saya bold sambil saya bicara ya. Jadi ada 2 skenario. Yang skenario pertama ya itu tergantung dari teman-teman, adjustment dari teman-teman sendiri. Ya, bagaimana skenario pertama itu teman-teman mengurangi revenue dari yang tadinya 100% itu menjadi 45%. Ya, di bulan April misalkan, oh ternyata bulan April revenue saya drop 45%. Turun terus sampai nanti baru naik lagi di bulan Juli 55%, revenue-nya balik ke 55%, 70%, 90%, baru di bulan Oktober ya balik ke posisi sebelum krisis 100% lagi. Nah, skenario kedua itu skenario yang lebih buruk, di mana drop-nya lebih dalam ya 35% di bulan April, kemudian lanjut lagi menjadi 30% di bulan Juni sampai di bulan Desember, ya, di bulan Desember itu mulai balik lagi ke normal di bulan Februari, ya, di bulan Februari. Jadi ini ambil masanya kurang lebih 12 bulanan, ya, 10 sampai 12 bulan. Yang tadi pertama itu masanya itu adalah 6 bulan. Oke, sekarang kita lanjut ke mungkin langsung ke expenses saja. Ya. Langsung ke expense-nya. Ini yang paling penting ya, mungkin yang langsung angka-angkanya aja. Ya, nah ini yang paling penting. Jadi expense itu harus kita perhatikan ketika revenue kita turun. Ya, cara yang kita lakukan untuk survive itu adalah either kita inject capital lagi di dalam perusahaan atau kita cut expense. Ya, hanya ada 2 cara. Nah di sini yang kita perlu perhatikan ya, misalnya kita jabarkan semua operational expense kita. Ya, dari ada advertising and promotion, kemudian ada sales marketing, ada salary, ya. Ada transportation dan lain sebagainya. Masing-masing kita jabarkan. Di bulan Januari berapa, historical ya. Januari 2020 berapa, historicalnya. Februari 2020 berapa, historical. Di bulan Maret berapa, ya, historicalnya. Baru di bulan Mei, ya, Mei, Juni, Juli ini baru yang bukan historical nih. Ini yang kita perkirakan ke depannya. Seperti apa. Saya kasih satu contoh, ini dummy ya, ini dummy figure. Advertising promotion ternyata di bulan Februari itu 4,1 M, ya. Maret 4,1 M, April 4,1 M. Nah, ternyata karena sales turun, ya terpaksa karena perusahaan rugi, terpaksa kita harus cut advertising and promotion. Nah, di sini kita bisa cut advertising and promotion-nya juga. Ya, kita misalkan contoh ibaratkan jadi 3 M. Ya. Jadi misalkan 3 M. Nah, ini akan nanti teman-teman di sini akan melihat bahwa ya ini harus berubah ya di sini. Begitu juga dengan sales, marketing dan lain sebagainya, salary ya dan lain sebagainya itu juga seperti itu. Kemudian coba turun dulu ke bawah. Nah, mungkin kita langsung ke outputnya. Jadi kita bisa lihat langsung kira-kira perusahaan saya ini bisa survive atau enggak ya. Di profit and loss-nya dulu. Ya. Nah, ini asumsi perusahaan rugi ya. Mungkin nanti asumsinya ini perusahaan untung ya. Untung di historicalnya.
Baru nanti dia bisa kelihatan kira-kira ruginya setelah bulan Mei, April seperti apa. Tapi yang terpenting itu adalah cash flow. Mungkin bisa ke bawah cash flow statement-nya. Ini profit and loss statement ya. Yang teman-teman perlu perhatikan itu adalah cash flow-nya di ending period. Mungkin bisa di bold cash flow at period end. Di bold semua. Cash flow at period end. Nah, teman-teman lihat semua yang di bold ini itu merupakan saldo akhir yang ada di rekening teman-teman semua. Ya, saldo akhir yang ada di rekening teman-teman semua. Jadi di sini kalau dilihat di bulan April ternyata saldo saya di tanggal 30 April 2020 di rekening itu ada 26. Ya, 26 juta lah. Ini mungkin kalau 26 M terlalu besar ya. 26 juta di saldo di rekening saya. Di bulan depan ternyata karena revenue-nya turun, saldo di rekening saya tinggal 2 juta 200. Apa yang harus teman-teman lakukan adalah balik ke calculation lagi, kita lihat di expenses-nya. Misalnya coba ke expense ya. Oh, ternyata sales and marketing. Tadi sales and marketing berapa? Atau mungkin ya salary lah misalkan. Ya, ternyata salary ketinggian ya. Oke. Entrepreneur decide untuk turunin salary dari 15M ya. Mungkin selama COVID ini decided untuk membuat policy baru di perusahaan. Oke. 3 bulan ke depan kita cut salary sementara ya, misalkan jadi 30%. Ya, 30%. Policy ini bisa diberlakukan, contoh nggak harus cut ya, tapi ditunda juga bisa supaya tidak terjadi gejolak dan karyawan masih trust sama perusahaan kita. Ya, 30% misalkan di-cut ya. 30% di-cut, jadi tinggal segitu. 30% di-cut ya. Tapi di-cut bukan betul-betul di-cut. Ya, ini tips untuk teman-teman juga. Mungkin bisa 15%-nya dari 30%, 15% itu ditunda jadi tahun depan. Ya. Jadi sebetulnya yang di-cut itu hanya 15%. Mungkin hanya sampai 3 bulan. 15%-nya lagi dari 30% itu 15% di-cut, 15% lagi ini ditunda. Ya, jadi bisa bilang ke employee-nya, bilang ini kayak nabung. Ya, kayak nabung dulu di perusahaan 15%. Tabungan ini baru dicairkan nanti tahun depan. Ya, setelah kondisi normal lagi, perusahaan udah mulai bangkit lagi, baru kita cairkan tabungan dari karyawan. Ya, jadi bisa di skemakan polisinya seperti itu. Itu akan menjadi komunikasinya akan menjadi sangat baik ke karyawan-karyawan. Ya. Ini contoh misalkan udah turun ya, jadi dari 15M menjadi 10M. Ya, oke. Next, coba ke output-nya tadi. Ya, jadi tadi di bulan Mei kita kan negatif ya. Ternyata saldonya di bulan Mei adalah 2.300.000. Jadi kita udah selamat 1 bulan. Tapi di bulan-bulan selanjutnya masih minus. Ya, ini masih berlangsung terus-menerus seperti itu. Kita harus balik lagi ke expense, bagaimana cara kita survive ya, atau kita bisa menambahkan modal di perusahaan. Terpaksa mungkin kita harus jual barang material kita yang tadi ya saya ceritakan, ada salah satu entrepreneur ya, dia sampai menjual perhiasannya ya, kemudian tasnya dan lain sebagainya. Kita bisa tambahin di sini mungkin ada injeksi ya modal ya, misalkan contoh ada injeksi modal 100 atau mungkin berapa 50 juta ya, 40. Oke, coba balik ke output lagi. Kita lihat di sini, wah ternyata bisa survive ya sampai bulan November. Bisa ada napas ya. Dengan dilakukan hal seperti ini, teman-teman mental dan mindset-nya teman-teman dalam menjalankan bisnis itu menjadi lebih tenang karena semuanya itu terukur. Kita tidak dibayang-bayangi sesuatu yang uncertain yang membuat kita semua dalam menjalankan bisnis itu nggak bisa tidur di malam hari, ya itu karena kita menghadapi sesuatu yang uncertain. Ketika teman-teman memberlakukan planning, ya yang thorough seperti ini, yang cukup detail, teman-teman jadi tahu ketika ada skenario A datang, oh ternyata ini kondisinya seperti ini, saya harus melakukan A. Ya, ketika skenario A datang, saya harus melakukan plan A. Skenario B yang datang, kita harus melakukan plan B. Ya, jadi ketika ada hal seperti ini, kita punya pikiran menjadi lebih, mindset kita jadi lebih clear. Sehingga dalam menjalankan perusahaan, itu menjadi lebih baik, dan kita menghadapi perusahaan dengan peak performance kita. Karena itu sangat penting. Ingat, teman-teman semua di sini adalah ultra marathon runner. Ya, bukan sprinter. Ya, teman-teman harus
berpikir itu 5 tahun, 10 tahun ke depan untuk lari, ya 5 tahun, 10 tahun ke depan lari. Jadi harus jaga stamina-nya, harus tahu peak performance-nya seperti apa, supaya bisa tetap berlari, ya nggak menyerah di tengah jalan. Oke, jadi saya rasa kurang lebih seperti itu. Sharing dari saya, ya mudah-mudahan teman-teman di sini dapat satu manfaat. Selanjutnya saya akan buka tanya jawab. Mungkin Mas Edo bisa bisa menjadi ini ya moderator untuk melakukan tanya jawab. Oke, terima kasih Bang Dani atas informasi bermanfaat. Sudah ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman juga. Oh ini kalau slide-nya apakah bisa di-share Bang Dani? Kenapa? Ada yang, untuk slide presentasinya boleh di-share atau tidak nih? Soalnya ada yang menanyakan. Oke. Ya, nanti mungkin saya coba lihat ya. Oke, nanti saya akan coba cek dulu apakah ada hal confidential. Mestinya sih nggak masalah untuk di-share. Ya, oke. Nanti akan di-share, oke. Ya. Ini bisa di-share ya, Bang ya? Bisa, ya, bisa. Nanti khusus ya untuk yang teman-teman Smesco ya, nanti saya akan share. Jadi ada pertanyaan dari Leli dari Tangerang Selatan. Bagaimana agar bisnis kita menjadi leader market dan bagaimana menyikapi perkembangan startup di masa pandemi seperti saat ini? Seperti itu pertanyaannya. Oke. Ya. Saya jawab dulu pertanyaan dari siapa tadi? Leli ya. Dari Leli. Oke. Ya. Jadi bagaimana dia menjadi market leader ya? Startup bisa menjadi market leader. Oke. Di sini banyak challenge yang harus dihadapi. Karena ketika mau menjadi market leader, yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus identify kekuatan kita seperti apa. Ya, itu hal yang pertama yang harus dilakukan. Kemudian hal kedua yang harus dilakukan adalah kita identify kompetitor kita siapa aja ya, untuk menjadi market leader. Nah, ketika kita identify kekuatan kita seperti apa dan kompetitor seperti apa, kita baru sadar ya kita bisa nggak menjadi market leader karena kita udah tahu nih, oh ternyata pemainnya nih ada sekian banyak dan saya ada di posisi keberapa nih, ya pemainnya ada 1.000 ya, dari 1.000 itu saya mungkin di posisi ke 500, berarti di tengah-tengah ya klasemennya ya. Nah, itu apakah bisa survive atau enggak? Ya itu harus sadar itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harus bisa punya ability untuk meng-attract capital sebanyak-banyaknya. Itu untuk kunci menjadi market leader ya. Teman-teman di sini bisa melihat contohnya adalah kopi kenangan. Pada saat es kopi susu ya, gula aren itu lagi melesat, lagi booming ya. Kita melihat bahwa ada satu kopi ya, dia berhasil menjadi tren, membuat tren itu yang namanya tuku ya. Tapi kalau kita lihat sekarang ya, tanpa diskreditkan tuku itu dia sangat produknya sangat bagus. Kalau menurut saya pribadi lebih enak ya daripada kopi kenangan ya dari sisi kopinya. Tapi tuku bisa dibilang ya dari sisi revenue ya, dari sisi yang lain-lainnya itu kalah dari kopi kenangan. Ya, kenapa kalah? Karena kopi kenangan dia punya ability untuk meng-attract capital sebanyak-banyaknya. Ya, sehingga dia bisa buka cabang di mana-mana. Sehingga bisa buka cabang di mana-mana, dan dari sisi revenue, ya kalau kita bicara bisnis secara general, bukan dari sisi kualitas ya ini ya. Dari sisi kualitas, bukan dari sisi ininya, ya, tapi dari sisi betul-betul financial aspek. Kopi kenangan itu sudah jauh menjadi market leader daripada tuku, ya. Karena dia punya ability untuk attract capital. Bagaimana cara kita attract capital? Itu merupakan satu sesi lagi. Saya harus ngomong mungkin bisa 2 jam lagi satu sesi ya. Jadi itu saya cut dulu di situ. Tapi intinya adalah seperti itu, attract capital. Terus yang kedua tadi soal bagaimana cara survive di COVID-19 ya, di kondisi seperti ini. Ini pertanyaan yang sudah saya dapat ya di beberapa sesi-sesi yang saya adakan ke forum-forum ya, forum-forum komunitas seperti Smesco ini ya, ada beberapa itu selalu menanyakan bagaimana cara survive. Saya yakin
Dan saya yakin di mana-mana para expert juga sudah buat topik-topik ini, ya, how to survive ya di COVID-19 dan lain sebagainya. Banyak cara yang bisa dilakukan, tapi intinya adalah harus balik lagi kepada pengetahuan akan cash flow. Karena cash flow itu merupakan darah dari perusahaan. Ya, merupakan darah dari perusahaan. Ketika perusahaan udah nggak ada darah, ya udah dia udah akan mati. Ya. Jadi bagaimana kita harus memperhatikan cash flow. Makanya tadi di stress testing model tersebut, ya, yang betul-betul yang kita lihat adalah cash flow-nya. Ya, ending cash flow-nya seperti apa. Nah, cara mempertahankan cash flow itu supaya untuk tetap ada di perusahaan, untuk tetap mengalir, ya, yaitu ada beberapa cara tadi. Kita bisa cut expenses, ya, kita bisa attract capital, ya, dan lain sebagainya. Ada satu cara lagi ya, yang perlu diperhatikan untuk survive di COVID-19 ini juga harus memperhatikan industrinya. Yang tadi saya udah kasih lihat ada potential losers industri, ada potential winning industries. Kalau teman-teman yang sekarang ada di potential losers industry, misalkan contoh punya hotel, ya, atau punya apapun yang memang berhubungan dengan public inilah, atau event organizer seperti wedding planner dan lain sebagainya. Teman-teman mau survive seperti apapun, itu pasti akan sangat sulit, ya. Sama aja seperti kita bernapas di udara yang sangat tipis. Ya, kebetulan saya suka naik gunung. Tahun lalu saya naik ke Everest Base Camp. Begitu sampai ketinggian di titik 5.000 ya meter, itu udaranya tipis banget. Ya, kita mau lari udah nggak akan bisa. Di sana saya jalan di titik ketinggian 5.000 meter, ya, di atas permukaan laut. Ya, saya mendaki 10 langkah aja, saya udah ngos-ngosan karena udaranya tipis banget. Apalagi saya lari, itu mungkin saya udah jatuh kolaps. Ya, begitu juga dengan teman-teman yang berjuang di sini di startup. Ketika industrinya udaranya lagi tipis, teman-teman mau lari sekencang, teman-teman takutnya nanti akan kolaps ketika lari karena udaranya tipis. Teman-teman jalan 5 langkah udah capek. Ya, menjalankan bisnis ini capeknya setengah mati. Jadi yang harus dilakukan adalah kita harus cari udara yang mungkin teman-teman yang udah di sini yang udah di industri yang udaranya tipis. Ya, teman-teman bisa mulai pivot ya ke industri yang udaranya lebih lega supaya teman-teman bisa mulai jalan lagi. Ya, mulai bisa berlari lagi. Ya, jadi harus sadar aja dulu di sana potensial losers industri, kalau ada di sana yang parah banget ya, harus mulai pivot industri-industri yang bisa dibilang potensial winners karena airnya sedang mengalir ke sana sekarang. Oke, ya, jadi mungkin sedikit tips ya di sini, airnya sedang mengalir itu maksudnya apa? Pemerintah, contoh yang paling gampang itu ada dari government spending, ya. Pemerintah sekarang sudah mengucurkan stimulus 405 triliun, ya. 405 triliun ini cuma dialirkan ke dua industri. Bukan dua industri, dua sektor, ya, dua sektor yang besar. Yang pertama itu adalah sektor pengaman sosial, jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial ini di dalamnya itu ada beberapa industri yang terkait, industri pangan, ya, bahan baku, ya. Jadi bayangkan ada 100 triliun ngalir ke industri itu. Pasti harus beli beras. Uang ini dipakai untuk beli beras. Artinya industri beras mungkin lagi naik. Industri ini dipakai untuk beli telur dan lain sebagainya. Industri ini pasti akan naik karena aliran airnya lagi deras ke sana. Tanahnya itu nggak tandus karena tanah yang dialirkan oleh air itu pasti akan subur. Ya, jadi ketika aliran airnya lagi deras sana, teman-teman cepat masuk ke industri itu, langsung tanam, ya, tanam-tanaman itu bisa tumbuh. Kemudian yang kedua itu adalah di healthcare, ya. Dari 405 triliun itu sebagian besar juga masuk ke healthcare. Jadi teman-teman yang di sini yang di industri healthcare, yang mungkin jual alat-alat kesehatan, ya, atau alat-alat cleaning itu akan dipakai, ya, karena ada uangnya di sana, gitu. Ya, oke. Next question. Oke. Thank you, Kodani. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Suryanto. Ini bertanya, travel and tourism ini kan di slide tadi yang dijelasin disebut potensial losers. Apakah ini tren hanya pada masa pandemi atau even after pandemi gitu? Oke. Nah, jawaban ini sebetulnya itu semua ada di diri kita masing-masing. Paling gampang adalah menentukan industri ini bakal tumbuh atau enggak, itu ada di diri kita masing-masing.
kita harus tanya ke diri kita mau nggak bulan depan, kita mau nggak untuk nginep di hotel? Misalnya, kita mau nggak terbang pesawat terbang bulan depan? Ya, kalau kita sekarang ini masih mikir, aduh nggak deh, kita di rumah dulu. Dan kita ngobrol sama teman-teman yang ngumpul-ngumpul. Yuk, 2 bulan ke depan kita pergi yuk bareng-bareng. Majority misalkan vote, aduh enggak lah, kita di rumah dulu nih, bahaya nih, kayaknya lagi ngeri. Ya udah, berarti industri itu nggak akan bisa tumbuh 3 bulan, 2 bulan ke depan. Itu harus ditanyakan ke diri kita. Jawabannya ada di diri kita masing-masing. Kita udah mau untuk travel, ya. Gitu. Jadi itu yang bisa saya jawab kira-kira, Mas Edo. Oke, itu balik ke diri masing-masing. Oke, jadi ada lagi pertanyaan dari Anindya Miyomosa. Iya. Halo Mas Dani, startup saya masih bootstrapping, tapi sudah sampai founder tahap 7. Oke. Baru selesai di pitch sama, ada yang kelewatan. Sebelumnya ada lagi dari Mas Edwin Satsu. Mas Edwin Satsu ini co-founder digital marketing agency Markets ID. Mau nanya, apakah perusahaan di bidang jasa seperti kami termasuk UMKM atau jasa startup? Itu yang pertama. Yang kedua, apa kriteria untuk menjadi startup? Apa harus membangun aplikasi? Yang ketiga, apakah ada contoh startup bergerak di bidang jasa, terutama digital marketing? Thanks, Bang Dani. Seperti itu. Ya, oke. Jadi yang pertama tadi di digital marketing apa termasuk startup atau enggak gitu ya? Startup atau enggak ya? UMKM atau startup ya gitu. Ya. Jadi ya tadi definisi startup itu adalah mereka yang trying to bring di market. Ya, itu definisi startup. Definisi UMKM itu adalah mereka yang berbisnis dan berbisnis yang konvensional. Itu definisinya. Jadi kalau digital marketing, digital media ya, bukan marketing ya. Digital marketing agency. Digital marketing ya termasuk dia membawa satu bisnis model yang baru ya, tapi harus dilihat ini kan mulai banyak nih orang yang memakai bisnis digital marketing ya. Apakah digital marketing ini membawa satu perubahan bisnis modelnya, apakah membawa satu bisnis model yang baru gitu di industri advertisement ya. Berarti ini kan seperti advertisement agency ya. Di advertisement agency ini membuat sesuatu yang baru atau enggak? Saya pikir iya, kalau misalkan digital marketing bisa. Cuman harus memperlihatkan itu. Yang namanya kita mendisrupt sebuah market, startup itu grafik ke depannya itu revenue-nya dia harus membentuk kurva yang compounding. Ya, artinya dia harus growth-nya sangat cepat. Karena dia coba untuk membuat satu industri yang baru. Ya. Dia coba untuk membuat satu industri baru sehingga growth-nya itu harus compounding. Ketika product market fit sudah di-achieve, dia harus bisa mengubah customer itu, mengconvert customer yang tadinya mungkin pakai agency yang lain. Dan di sini mungkin digital marketing company-nya ini, dia bisa merebut market itu, market conventional advertisement agency bisa direbut sehingga cepat growth-nya. Ya. Terus yang kedua pertanyaannya apa tadi, Sedu? Yang kedua tadi pertanyaannya apa? Apa kriteria untuk menjadi startup? Apakah harus membangun aplikasi seperti itu? Ya, kriteria startup itu tadi ya growth-nya dia harus cepat, ya harus cepat. Apakah harus membangun aplikasi? Ya harus, karena gini. Sorry, bukannya ini ya, tapi bukannya harus aplikasi ya, tapi yang saya tekankan adalah harus menggunakan teknologi dalam mengaplikasikan menjalankan bisnisnya menggunakan teknologi. Tidak perlu menjadi tech company, tapi yang perlu dilakukan adalah menjadi tech-enabled company. Ya. Maksudnya tech-enabled itu apa? Ya, saya kasih satu contoh seperti perusahaan logistik yang namanya Si Cepat. Ya, Si Cepat itu dia bisa naik dengan sangat cepat ya, kayak namanya ya, Si Cepat Logistik Company. Dia bisa naik dengan sangat cepat. 3 tahun, 4 tahun yang lalu kita belum tahu yang namanya ada brand logistik namanya Si Cepat. Dalam 4 tahun dia sudah naik, bahkan hampir ya menyaingi JNE sama sama Tiki ya, Tiki JNE. Kenapa? Karena dia perusahaan logistik tapi yang tech enabled, yang menggunakan teknologi untuk untuk boosting operasionalnya. Ya, sehingga dia bisa growth-nya company dia itu eksponensial. Nah, itu perusahaan startup tuh.
Dia bisa fundraising. Dia bilang, saya punya bisnis model yang baru, ya, saya yakin saya bisa grab marketnya ini, TKJNE. Pas pitching ke investor, saya yakin saya bisa grab ini. Sehingga pertumbuhan revenue saya itu bisa sangat cepat nih dalam waktu ke depan. Dan terbukti ternyata begitu disupport sama investor, konsepnya dia, idenya dia, ya, yang tadi value hypothesis-nya dia itu ternyata terbukti fit di market. Jadi kurang lebih seperti itu yang kategorinya startup ya. Harus balik lagi ke definisi itu. Oke. Terus kalau contoh-contoh misalkan digital marketing gitu ada nggak kok? Kayak misalkan apa perusahaannya? Contoh startup. Perusahaan digital marketing ya. Ada banyak sih yang saya ketemu ya. Cuman saya udah lupa tuh ada beberapa namanya. Ada perusahaan digital. Ini berarti advertisement agency kan? Ya, ada advertisement agency, dia yang kalau nggak salah ada salah satu yang cukup bagus ya. Cukup bagus. Dia kerjasama dengan billboard owner yang digital ya, digital billboard owner untuk untuk membuat orang-orang bisa advertise di billboard ya, di billboard yang digital, tapi dengan harga yang murah karena dia dijadikan kecil ya, dipecah-pecah ininya. Jadi kalau teman-teman di sini yang pernah advertisement di billboard, itu biasanya billboard itu mau advertisement hanya menerima 6 bulan atau 1 tahun disewa billboardnya. Tapi kalau kurang dari itu biasanya billboard owner nggak mau. Nah, ini ada satu startup yang dia berusaha untuk memecah. Jadi kita orang yang mau advertisement, dia bisa hanya advertise mungkin hanya 10 menit gitu ya di sana, kemudian diganti lagi. Mungkin hanya 20 menit sehingga bayarnya nggak terlalu mahal. Itu bisa ada perusahaan seperti itu ya. Contohnya yang lain gitu. saya lupa. Namanya saya lupa. Iya. Ya, apa-apa. Terus ada pertanyaan lagi dari Anindya Miyomosa. Untuk startupnya dia ini masih dalam tahap bootstrapping, tapi udah mencapai founders journey tahap 7. Baru selesai di pitch sama Sequoia dan Vertex, dan lulus program akselerasi fashion tech di Istanbul, Turki. Pertanyaannya, apakah bisa share case study startup yang marketnya premium to high-end brand? Kecil traction-nya, tapi high profit. Kedua, apakah program akselerasi apa itu program akselerasi startup? Perlukah dibuat buat industri kayak dia ini yang fashion ini seperti itu? Gimana coba ya, sebentar ya. Jadi tadi case studi startup yang marketnya premium. Baru selesai. Program akselerasi fashion tech. Ya. Case study startup yang marketingnya premium to high end brand. Apa program? Market startup yang marketnya premium to high end ya, premium to high end sebetulnya banyak ya, mungkin di sini saya on top of my head saya nggak bisa cari ya apa itunya, cuman ada kok, ada saya pernah ketemu beberapa juga premium to high end, jadi pernah ada, cuman untuk case study mungkin saya nggak bisa share ya. Pertanyaan kedua, program akselerasi startup. Nah, akselerasi startup ini ya gunanya untuk membina startup ya, bagaimana biasanya membuat pitch deck yang benar ya, untuk membuat valuasi yang benar seperti apa ya. Jadi apakah perlu buat kita ya, selama itu positif, why not? Masuk aja ya. Bahkan kalau misalkan bisa masuk ke akselerasi startup yang besar kayak di luar negeri, itu di Silicon Valley ada namanya Y Combinator, itu biasanya lulusan Y Combinator, program akselerasi Y Combinator itu lebih dipandang oleh venture capital ya, istilahnya kayak misalkan venture capital ini melihat, oh udah lulus Y Combinator berarti dia ada satu value added yang bagus yang membuat venture capital itu lebih mau untuk berinvestasi. Oh ya, pertanyaan selanjutnya ini, kalau tadi yang Excel testing tadi, yang stress testing itu boleh di-share ke sini nggak kok? Kira-kira kok? Ada yang nanya kayak gitu sih. Oke. Yang Excel itu ya? Ya, Excel. Excel itu nanti mungkin saya akan infoin ke ini ya, ke Mas Edo ya, berarti ya? Iya. Atau nanti habis sesi ini saya akan info ke Mas Edo.
Itu boleh di-share nggak? Kalau di-share langsung share di grup ini aja, di Zoom-nya ini. Oh, oke. Lah, kalau yang yang Excel ini gini, sebetulnya ini kan kita pakai untuk startup kita, ya. Nanti kita akan buat lebih sederhana. Karena kalau misalkan terlalu kompleks, nanti akan bingung ya. Saya akan coba lihat dulu, Mas Edo. Nanti kalau misalkan memang tertarik, gini aja. Kirim emailnya, ya mungkin atau DM ya, DM ke Smesco, ya, atau ke IG saya juga bisa, nanti DM, nanti saya akan komunikasikan di sana. Jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan ini, kalau misalkan Excel tadi, ya yang berminat bisa DM ke Instagram saya atau Instagram Smesco. Instagramnya Kodani apa kok? Buat aku. Atau Nama Mas Dani atau Mas Edo, nanti kalau misalnya presentasi yang Excel itu sudah fix, kasih ke saya aja, nanti saya yang koordinir. Oke. Nanti bahannya kasih ke saya aja, nanti peserta bisa hubungin saya, nanti saya yang koordinir, saya yang kirim. Oke, Mas Adit, kayak gitu. Berarti boleh taruh emailnya di chat kita share seperti itu. Boleh. Ya. Sama gitu. Ya. Oke, gitu. Terakhir dari Calvin, bagaimana cara mengajak kolaborasi startup lain di bidang yang sama seperti F&B, tapi produk yang dijual berbeda dan apakah mentor itu penting dalam menjalankan seperti itu? Ya. Bagaimana cara mengajak kolaborasi startup? Ya, intinya adalah bagaimana cara kalau mau kolaborasi, bagaimana caranya kita bisa give value dulu. Ya. Cara kita untuk bagaimana caranya kita berpikir apa value yang saya bisa bawa ketika saya mau kerjasama. Nah, itu mindset yang perlu diterapkan. Kemudian produk yang dijual berbeda dan apakah mentor itu penting? Tapi produk yang dijual berbeda, oh nggak apa-apa karena yang namanya kolaborasi sekarang udah mulai cross industri ya, ada fashion brand yang kolaborasi dengan industri makanan F&B ya, bahkan Supreme itu kan mestinya fashion brand ya, tapi dia udah buat yang namanya Oreo ya, Supreme Oreo. Nah itu nggak apa-apa. Selanjutnya mentor ya, mentor itu perlu ya, mentor itu kalau menurut saya sangat perlu ya, sangat penting karena kadang-kadang kita ketika kita lagi maju ya, kita harus ada orang yang bisa melihat, harus menjadi kaca spion ya untuk kita. Harus ada orang yang memberitahu kita bahwa oh ternyata jangan belok kanan, karena belok kanan nanti masuk ke jurang ya. Jangan belok kiri ya, nanti belok kiri nanti jalanannya ini bakal rough nih ya, bakal berat nih jalan kalau belok ke kiri. Jadi perlu ada mentor. Mentornya tentu harus orang-orang yang di industri tersebut dan punya pengalaman. Ya, jadi jangan ambil mentor yang dia malah cuma jago ngomong aja, tapi dia nggak pernah menjalankan industri tersebut. Gitu. Harus cari mentor yang memang dia sudah terbukti sukses jalan di industri tersebut. Ya. Oke, kira-kira itu ya mungkin ya pertanyaannya ya. Ya, pertanyaannya semua kan? Sudah semua. Ya. Sisanya pada minta share-share, nanti kita email setelah Kodani kirim ke kita, di-refine dulu sama Kodani ya. Ya. Oke. Mungkin masih ada yang ingin bertanya? Untuk kesempatan terakhir. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan tambahan, welcome aja untuk DM di Instagram saya tadi ya, Dani Sutradewa, @Dani Sutradewa. Jadi nama lengkap saya aja, @Dani Sutradewa. Bisa ya @Dani Sutradewa untuk kalau misalkan ada pertanyaan tambahan. Dan kalau misalkan tadi di sini ada teman-teman yang punya startup yang potensial tadi seperti Bu Anindya ya, mungkin kita bisa bicara lebih lanjut karena kita sekarang lagi actively looking for company untuk kita invest ya, untuk company kita invest. Jadi kalau teman-teman di sini yang punya startup yang tadi ya lagi ada di value hypothesis, ada di growth hypothesis, apalagi yang udah mateng ya. Tadi saya lihat kalau Bu Anindya kan startupnya udah lumayan mateng ya, artinya sudah ikut sampai program akselerasi di Turki.
mungkin boleh untuk kita bicara lebih lanjut supaya kita bisa bicarakan potensial investment. Ya. Oke, kalau kayak gitu. Jadi sudah tidak ada pertanyaan lagi kalau saya lihat, maka dengan itu saya mengucapkan terima kasih dulu dengan Kodani untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari para peserta. Juga para peserta terima kasih sudah aktif melakukan tanya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih teman-teman semua. Oke, terima kasih semua. Ya. Jadi jangan lupa yang mau kontak-kontak itu ada Instagramnya Kodani, bisa kontak via Instagram, DM seperti itu. Nanti email-email yang sudah di list ini akan kita kirimkan juga untuk presentasinya seperti itu. Ya, thank you ya semua. Ya, terima kasih Mas Dani, terima kasih Mas Edo. Sama-sama.